Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini kami diberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang kebencanaan. Hari ini, kami akan membawakan materi berjudul Pencegahan COVID-19. Untuk para presentator, dipersilahkan. Apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan virus penyebab MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Next. Selanjutnya, bagaimana sih gejala dari COVID-19? Jadi virus corona atau COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan juga seberapa serius infeksi yang terjadi pada penderita COVID-19. Next. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa gejala COVID-19, yaitu batuk kering, demam, kesulitan bernapas, mual, diare, kejang-kejang sakit tenggorokan, kehilangan indera perasa dan penciuman, dan juga perubahan warna kulit. Dari beberapa gejala COVID-19 yang telah disebutkan tersebut, ada pula beberapa penderita yang tidak mengalami gejala. Next. Selanjutnya kita masuk ke penularan dari COVID-19 itu sendiri. Jadi seseorang itu dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Nah, bagaimana caranya? COVID-19 itu menyebar melalui tetesan kecil atau droplets dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Nah, droplet tersebut kemudian jatuh ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, apabila seseorang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh droplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh daerah segitiga wajah yang terdiri dari mata, hidung, dan mulut, maka orang tersebut dapat terinfeksi atau terpapar COVID-19 sendiri. Hal lain yang bisa menyebabkan penularan dari COVID-19 yaitu kita tanpa sengaja menghirup droplets dari penderita. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang terpapar atau terinfeksi. Next. Masuk ke tahap screening. Di beberapa orang ada yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan screening COVID-19 ini. Antara lain yaitu pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala. Orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan itu orang yang menunjukkan gejala demam serta batuk atau sesak napas dan punya riwayat bepergian ke zona merah atau berkontak dengan pasien COVID-19. Sedangkan orang tanpa gejala yaitu orang yang tidak memiliki gejala tetapi punya riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Dan cara screening COVID-19 sendiri ini tuh ada 3 cara, yaitu pertama rapid antibody berupa rapid test, terus yang kedua ada
swab antigen, dan yang ketiga ada dilanjut ya, cara screening COVID-19. Yang pertama ada rapid antibody, yang dimana antibody itu merupakan kekebalan khusus yang terbentuk dan terdeteksi dalam darah. Itu tuh bisa terdeteksi karena adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, dan itu bisa dikenal dengan imunoglobulin. Dan pemeriksaan ini tuh dilakukan dengan mengambil sampel darah pada pasien yang terduga terkena virus corona ini. Dan uji ini akan menghasilkan hasil dengan reaktif atau non-reaktif. Yang kedua adalah swab antigen. Swab antigen adalah swab yang diambil dari bagian hidung, dan dia tuh untuk mendapatkan hasilnya nanti entar berupa hasil positif maupun negatif. Antigen ini tuh merupakan bagian tubuh dari kuman atau virus. Dan jika antar hasilnya positif akan dilanjut dengan pemeriksaan swab PCR. Yang ketiga tuh ada swab dengan metode polymerase chain reaction atau PCR, di mana dia itu salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik DNA atau RNA dari suatu sel, kuman, atau virus, termasuk virus COVID-19 ini. Pemeriksaan ini tuh dijalankan dengan mengambil sampel cairan dari pangkal hidung atau tenggorokan pasien. Uji ini akan mendapatkan hasil apakah seorang positif COVID-19 atau tidak. Dan sebelum prosedur screening COVID ini dilakukan, biasanya petugas dari yang men-screening COVID ini, dia tuh akan bertanya ke pasien terkait beberapa hal, antara lain apakah pernah datang ke wilayah zona merah yang terpapar banyaknya COVID-19, terus apakah pernah berinteraksi dengan pasien yang COVID-19, terus apakah pernah mengalami gejala yang berhubungan dengan COVID-19, dan apakah pernah mengikuti acara yang dihadiri dalam jumlah banyak saat pandemi corona. Next. Baik, selanjutnya adalah pengobatan. Sampai saat ini sudah saja itu belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Nah, namun jika Anda mengalami gejala COVID-19 maupun gejala yang ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, seperti melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu atau 11 hari dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Kemudian mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Kemudian cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau dengan hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan, dan konsumsi obat peredam batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan perhatikan gejala-gejala yang Anda alami, dan jika gejala memburuk, segera hubungi dokter. Terima kasih. Selanjutnya yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID-19, yang pertama adalah terapkan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter atau tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kegiatan yang mendesak. Kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Masker yang dianjurkan antara lain adalah masker kain yang terbuat dari bahan katon ataupun scarf, dan yang kedua adalah masker bedah dengan 3 lapisan. 3 lapisan ini yang pertama adalah lapisan yang kedap akan air, lalu lapisan kedua adalah lapisan yang memiliki densitas yang tinggi, lalu yang ketiga lapisan terdalam yang menyentuh muka kita adalah lapisan yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar saat kita batuk ataupun saat kita bersin. Lalu selanjutnya, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun ataupun hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol minimal 60%. Lalu yang keempat, tidak menyentuh area muka seperti mata, hidung, ataupun mulut sebelum kita mencuci tangan. Lalu
Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjaga pola hidup yang sehat. Lalu selanjutnya, menghindari kontak dengan penderita COVID-19 ataupun dengan orang yang sedang sakit dengan gejala demam, batuk, dan pilek. Selanjutnya, menutup mulut dan hidung saat kita bersin ataupun batuk dengan tisu, lalu membuang tisu tersebut ke tempat sampah. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan benda yang sering kita sentuh ataupun yang sering kita bawa keluar rumah, dan menjaga kebersihan di area lingkungan rumah. Next. Berikut merupakan penyebaran kasus positif aktif corona di daerah istimewa Yogyakarta yang tersebar di 4 kabupaten dan juga 1 kota madya. Data ini didapatkan pada tanggal 30 April 2021 pukul 4 sore. Dengan kasus positif aktif tertinggi di Kabupaten Sleman dengan 1.414 orang dirawat. Kemudian yang kedua ada di Bantul dengan 1.346 orang yang dirawat. Kemudian di Kota Yogyakarta 578 orang. Kemudian di Kulon Progo 549 orang dan di Gunung Kidul 261 orang. Kemudian ada beberapa orang yang berasal dari daerah lain, yaitu terdapat 4 orang. Slide selanjutnya. Next, slide selanjutnya. Oke. Nah, berikut merupakan perkembangan data COVID-19 sejak pertama kali masuk di daerah istimewa Yogyakarta hingga saat ini terdapat 39.516 orang yang terkonfirmasi positif corona. Kemudian ada 956 orang yang meninggal karena virus corona ini. Nah, data tersebut terus diperbarui. Kita dapat melihatnya di official account Humas Pemda DIY ataupun di corona.jogjaprov.go.id. Di web ini kita juga dapat melihat orang-orang yang terpapar positif corona di daerah kita. Terima kasih. Kluster penyebaran COVID di Indonesia yang pertama pada restoran, saat ini masih banyak yang memberlakukan sistem dine-in, di mana para pengunjung membuka masker untuk makan. Hal itu yang bisa menjadi celah untuk penyebaran virus COVID-19. Untuk saat ini lebih baik jika restoran menggunakan sistem take away. Menghabiskan waktu di dalam restoran atau kafe mempunyai risiko tinggi paparan virus COVID-19. Yang kedua, pada kantor, kepadatan kantor, kontak permanen dalam waktu yang lama, fasilitas yang digunakan bersamaan, ruangan yang tertutup, ditambah sirkulasi udara yang buruk menyebabkan penyakit COVID-19 bisa bertahan lama di udara. Menurut studi dari Universitas Wuhan tersebut, apabila seorang positif COVID-19 batuk di ruangan publik, maka virus bisa bertahan di udara di daerah itu bahkan setelah orang tersebut telah pergi. Yang ketiga, pada gym, meskipun berolahraga menjadi komponen penting untuk kesehatan secara menyeluruh, melakukannya dalam kelompok dapat meningkatkan risiko penularan virus. Cara utama orang terinfeksi COVID-19 adalah melalui paparan tetesan pernafasan yang membawa virus menular, ujar CDC. CDC menegaskan COVID-19 telah terbukti menyebar di gym, kelas kebugaran, dan studio. Jika memilih untuk tetap mengunjungi tempat-tempat tersebut, dapat meminimalisir paparan, termasuk menyekat seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, tetap memakai masker, dan mengunjungi gym di jam-jam senggang. Yang keempat, tempat wisata. Penumpukan wisatawan di tempat wisatawan menjadi salah satu faktor penyebab penambahan klaster terbaru penyebaran COVID-19. Yang kelima, tempat ibadah. Beberapa klaster yang muncul di awal pandemi seperti Korea Selatan dan Malaysia dikaitkan dengan tempat ibadah dan pertemuan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, CDC mendesak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat saat kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Yang keenam, klub malam. Bar menjadi tempat paling beresiko untuk penyebaran virus karena saat menikmati minuman dengan teman atau orang asing, kemungkinan besar seseorang tidak akan mengenakan masker atau menjaga jarak. Sejumlah wabah besar COVID-19 telah dikaitkan dengan bar.
Hindari bar, ujar Direktur Institusi Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci. Yang ketujuh, kolam renang. Berenang saat pandemi COVID-19 memang diperbolehkan dan tergolong aman. Namun resiko penularan virus corona tetap ada, terutama jika kamu berenang di kolam renang atau pantai yang sangat ramai. Saat berada di kerumunan, tentu kamu akan lebih sulit untuk menjaga jarak dengan orang lain, ditambah lagi kamu tidak memakai masker dan dalam keadaan basah kuyup. Hal ini dapat memungkinkan kamu menghirup percikan air liur ketika orang lain sedang berbicara, bersin, ataupun batuk. Yang terakhir, pada pusat perbelanjaan dengan ruangan yang tertutup dan sirkulasi udara yang minim membuat udara kotor tetap di dalam ruangan dan menyebabkan virus COVID-19 tetap bertahan. Hal ini dapat menyebabkan penambahan klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila terdapat banyak salah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.